Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Namri Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Terungkap makna penting dalam pelaporan dugaan KKN, TPPU dan juga suap dua anak Presiden Jokowi. Pelaporan dugaan tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang atau TPPU dua anak Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep sehubungan relasi bisnis keduanya dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan menyentak perhatian publik secara nasional tepat sejak sebulan lalu. Pelaporan ke KPK itu dilayangkan oleh Ubaidillah Badrun atau Ubed, aktivis 98 yang juga intelektual organik pengajar di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Pasca pelaporan itu, langsung saja pro kontra pun muncul. Banyak pihak yang mengapresiasi langkah Ubed itu sebagai bagian dari langkah untuk membuktikan apakah negara ini memang kafah sebagai negara hukum yang menjadi spirit konstitusi, atau justru sekadar negara kekuasaan yang seolah-olah negara hukum yang menggunakan hukum sebagai tameng bagi agenda-agenda busuk kekuasaan demi keberlangsungan kepentingan akumulasi, eksploitasi, dan juga ekspansi segelintir pihak semata. Pernyataan sikap pun juga dikumandangkan, serta diskusi-diskusi juga digelar oleh berbagai kalangan masyarakat, tidak terkecuali para eksponen aktivis 98, gabungan berbagai organ, untuk mendukung pelaporan hukum dugaan korupsi, pencucian uang dan suap oleh anak presiden. Di media sosial pun tagar Save Ubaidillah Badrun dan juga Lindungi Pelapor Korupsi menjadi trending topik pasca pelaporan Ubed ke KPK. Selain ada yang mengapresiasi, tentu saja ada pihak yang kontra terhadap pelaporan hukum yang dibuat Ubed, sehingga Ubed pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Jokowi Mania dengan persangkaan memberikan keterangan palsu atau fitnah. Sebuah pelaporan sumir tentunya, bahkan cuma jadi bahan tertawaan publik, mengingat si pelapor yang merupakan pelapor si Ubed itu bukanlah korban. Dan lagi, menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pelapor seperti Ubed tidaklah dapat dituntut secara hukum lewat pidana ataupun perdata, malah perkara pokoknya yang harus dikedepankan. 2 minggu setelah pelaporan oleh Ubed, KPK memanggilnya untuk meminta penjelasan dan mengklarifikasi laporan itu. Pada kesempatan itu, KPK menerima berkas-berkas dokumen tambahan dari Ubed. Dan tepat sebulan pasca pelaporan, publik menanti apakah pelaporan Ubed dipandang layak untuk proses lebih lanjut ke tahapan yang lebih maju atau justru diparkir dulu di lemari pengarsipan KPK. Tentu semua itu tergantung pada keberanian dan juga keseriusan KPK menindaklanjuti laporan Ubed itu. Pelaporan hukum Ubed ke KPK terhadap Gibran dan Kaisang, duet milenial di mana kode-kode genetik Presiden Jokowi tercetak langsung di tubuh dari juga sifat keduanya. Sungguh merupakan salah satu kepelaporan penting dari tahapan yang cukup panjang di arena penegakan hukum terhadap keluarga presiden. Itu dilakukan Ubed di tengah terus berlangsungnya proses sakralisasi kekuasaan sosok presiden, terutama oleh circle yang dekat dan juga yang mendekat pada kekuasaan. Apalagi sejak awal sudah dicitrakan bahwa sosok presiden saat ini adalah rezimnya orang baik, maka dianggap mustahil ia dan lingkaran keluarganya melakukan tindak KKN. Sebuah penyematan citra yang lebay jika tidak mau disebut serampangan. Proses sakralisasi kekuasaan presiden itu semakin menguat dengan terserapnya sekitar 80% kekuatan parpol berjuasi di parlemen ke dalam koalisi penopang kekuasaan hari ini, di mana mereka begitu leluasa mempertontonkan praktik bagi-bagi kue kekuasaan untuk dinikmati di antara sesama. Langkah hukum Ubed ini menjadi bagian sumbangsi berharga yang disadari atau tidak memotivasi dan juga memompa moral perjuangan bagi elemen gerakan progresif untuk tetap speak up, bersikap dan juga bertindak lantang, jujur dan berani melawan korupsi. Skor Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia dari tahun ke tahun langganan di bawah 50 dari skala 0 sampai 100. Skor 100 berarti bebas dari korupsi dan skor 0 menandakan sebuah negara sangat korup. Tahun 2021, Indonesia berada di skor 38, sehingga angka di bawah 50 sebagaimana langganan diraih Indonesia menandai para koruptor masih cukup leluasa bergentayangan menghisap uang rakyat. Terlebih ketika kepercayaan publik belum lagi pulih usai beberapa tahun sebelumnya juga anjlok. Pemicunya terlihat benderang politik penegakan hukum penguasa pasca revisi Undang-Undang KPK. Tudingan publik bahwa revisi itu adalah sebagai bagian dari upaya pelemahan KPK, sekaligus wujud nyata serangan balik aliansi gerombolan perampok kekayaan negara.
Di masa inilah kecenderungan pers secara umum, fungsi kritisnya terasa semakin melemah. Bukannya berada di sisi advokasi pada rakyat yang kian tertindas, tapi kadar hitahnya pun tergerus hingga jatuh menjadi sekedar influencer bagi kebijakan rezim yang menyengsarakan rakyat. Muara menjijikkan dari para buzzer RP itu adalah menciptakan pembelahan sosial di tengah masyarakat, sambil tentunya berharap terus dapat memungut sisa-sisa kue dan remahan jorok kakak pembina meski yang dipakai adalah anggaran negara. Dalam pelaporan Ubed ke KPK ini disertai data-data valid dan juga fakta relevan menjadi semacam wake up calling bagi kita semua yang menjadi pendamba pemerintahan amanah, penggandrung keadilan dan juga demokrasi yang substansial. Bahwa jika ditemukan tendensi kuat ke arah penyimpangan, penyalahgunaan dan juga tindak pidana yang melibatkan kekuasaan politik tertinggi serta keluarganya, usah lelah dan juga bosan mengkritisi. Atau jika ada data dan juga fakta memang kuat, laporkan saja agar diuji melalui proses hukum. Pelaporan dugaan tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang atau TPPU dua anak Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep sehubungan relasi bisnis keduanya dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan menyentak perhatian publik secara nasional tepat sejak sebulan lalu. Pelaporan ke KPK itu dilayangkan oleh Ubaidillah Badrun atau Ubed, aktivis 98 yang juga intelektual organik pengajar di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Pasca pelaporan itu, langsung saja pro kontra pun muncul. Banyak pihak yang mengapresiasi langkah Ubed itu sebagai bagian dari langkah untuk membuktikan apakah negara ini memang kafah sebagai negara hukum yang menjadi spirit konstitusi, atau justru sekadar negara kekuasaan yang seolah-olah negara hukum yang menggunakan hukum sebagai tameng bagi agenda-agenda busuk kekuasaan demi keberlangsungan kepentingan akumulasi, eksploitasi, dan juga ekspansi segelintir pihak semata. Pernyataan sikap pun juga dikumandangkan, serta diskusi-diskusi juga digelar oleh berbagai kalangan masyarakat, tidak terkecuali para eksponen aktivis 98, gabungan berbagai organ, untuk mendukung pelaporan hukum dugaan korupsi, pencucian uang dan suap oleh anak presiden.